Kita bertemu lagi di dalam channel Forek Desa, channel agama Kristen, mengedukasi Anda menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Baru-baru ini Pendeta Bambang Nursena makan di salah satu restoran di Israel. Nah, di restoran itu disajikan menu yang menurut agama Yahudi haram atau dilarang oleh Taurat. Menu apa saja yang ada di sana? Nah, kenapa bisa? Nah, bagaimana kebiasaan orang Israel? Yuk kita simak videonya. Saya berada di Sea Dolphin Restoran, salah satu restoran di kota suci Yerusalem yang menunya adalah low kosher. Jadi ini kalau menurut hukum Yahudi ini termasuk tidak tahor tetapi tami. Anda lihat bendera Israel di sana, tetapi di sebuah negara demokratis seperti Israel, Anda bisa menyaksikan teman saya ini adalah seorang Arab tapi warga negara Israel, dan Mas Mul ini orang Indonesia, belum jadi warga negara Israel. Yes. Tapi sudah sering bolak-balik ke Tanah Suci. Kalau ada 3 hukum bagi orang Yahudi, yang pertama mispatim, hukum yang bersifat umum. Yang kedua adalah edot, hukum yang bersifat peringatan, misalnya sabat, misalnya jangan makan binatang yang ada daging di sendi pangkal paha. Tetapi juga ini termasuk hukum yang diklasifikasikan hukum khusus tanpa alasan, termasuk daging babi, onta, dan juga kepiting. Disebutkan dalam bahasa Ibrani sartan. Sartan itu kepiting, itu termasuk low kosher, dekat dengan kata satan, artinya syaiton. Tetapi saudara, yang mau kita belajar demokrasi dari negara Israel adalah yang haram dan yang halal, yang kosher dan low kosher, semuanya bisa disajikan. Bagi mereka yang mengikuti hukum kasrut, ya silakan jangan masuk ke restoran ini. Tapi kalau mengikuti hukum Goyim, silakan datang ke sini. Karena itu bebas. Betapa indahnya di negara demokratis seperti ini. Saya berharap juga di Indonesia tidak perlu ada kota halal. Ya, karena halal bagi siapa? Bagi orang Hindu, sapi itu adalah haram, bagi Muslim halal. Bagi Hindu, babi itu adalah halal, bagi Islam babi itu adalah haram. Bagi orang aliran kepercayaan, halal, haram, hantam. Karena itu saya mengingat teman-teman saya dari himpunan kepercayaan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Damailah semua ciptaan. Bayangkan di jantung Timur Tengah, di mana konflik dan ketegangan mewarnai keseharian, sebuah oasis kuliner menantang norma dan tradisi. Di Israel, sebuah negara yang identik dengan agama dan aturan ketat, sebuah restoran berani menyajikan hidangan yang terlarang dalam agama Taurat Yahudi. Ya, nah, bagaimana mungkin di negara demokratis seperti Israel, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan dijunjung tinggi. Nah, kebebasan ini bukan hanya tentang politik dan agama, tetapi juga tentang pilihan kuliner. Restoran dengan beraninya membuka ruang bagi perbincangan tentang batas-batas tradisi dan modernitas, ya, agama dan sekularisme di tengah masyarakat yang kompleks. Nah, lebih dari sekedar hidangan, menu yang disajikan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang simbolisme. Daging babi, daging kerang, dan hidangan laut lainnya yang dilarang dalam Taurat menjadi simbol perlawanan terhadap dogma dan tradisi. Nah, di piring-piring itu hidangan pertanyaan tentang interpretasi agama di era modern, tentang hak individu untuk memilih, dan tentang batas-batas toleransi dalam masyarakat. Nah, bukan tanpa kontroversi. Tentu saja keberanian restoran ini mengundang kontroversi. Kelompok agama konservatif mengancamnya sebagai penistaan agama dan pelanggaran tradisi. Namun di sisi lain, banyak yang mendukungnya sebagai bentuk ekspresi diri dan simbol kemajuan. Nah, dialog dan toleransi. Nah,
keberadaan restoran ini bukan hanya tentang hidangan, tapi juga tentang dialog dan toleransi. Di tengah masyarakat yang terpolarisasi, restoran ini menjadi ruang di mana perbedaan dibicarakan, di mana batas-batas dipahami, dan di mana toleransi diuji. Nah, sebuah oasis di tengah gurun. Nah, di negara yang penuh dengan konflik dan ketegangan, restoran ini bagaikan oasis di tengah gurun. Nah, oasis yang menawarkan bukan hanya hidangan lezat, tapi juga untuk refleksi, diskusi, dan toleransi. Nah, di piring-piring itu hidangan terhidang secerca harapan tentang masa depan yang lebih terbuka dan inklusif, di mana tradisi dan karena tradisi, dan agama dan sekularisme dapat hidup berdampingan dengan damai. Nah, kita berharap juga Indonesia, seperti dikatakan oleh Bambang Nursena ini, bisa kita masyarakat yang banyak keyakinan ini bisa hidup berdampingan dan saling menghormati.